Berikut jadwal lengkap pertandingan semua negara di Piala Asia, sekaligus lawan timnas Indonesia di partai perempat final Piala Asia U17. Jelang menghadapi China yang dengan sengaja sudah kerjai Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Indonesia ternyata juga sudah menyiapkan rencana untuk balas mengerjai China saat mereka tandang ke Indonesia nantinya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah menyegel 9 poin sempurna, dengan menyapu bersih semua laga, timnas Indonesia dipastikan akan melawan runner-up dari grup D yang mana sebelumnya, sejumlah media memprediksi, jika di perempat final nanti, Indonesia akan menghadapi antara Iran, Oman hingga Tajikistan. Namun ternyata, semua prediksi tersebut salah. Ternyata Indonesia akan menghadapi Korea Utara yang mampu finish sebagai runner-up grup D. Sedangkan Tajikistan mampu keluar sebagai juara grup setelah mampu mengalahkan Iran dengan skor telak 3-1 yang terjadi pada hari Jumat dini hari. Di partai perempat final Piala Asia U17 nanti, perebutan tiket semifinal itu akan digelar pada tanggal 14 April. Korea Utara yang keluar sebagai runner-up grup D, dipastikan akan menantang Indonesia yang finish sebagai juara grup C. Sebelumnya, Korea Utara hanya mampu bermain imbang 2-2 saat melawan Oman. Hasil imbang itu membuat Korea Utara mengakhiri fase grup sebagai runner-up grup D dengan koleksi 5 poin. Sedangkan Tajikistan sendiri, sukses menjadi juara grup setelah mengalahkan Iran 3-1 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Dengan hasil menjuarai grup D tersebut, membuat Tajikistan terhindar untuk berhadapan dengan timnas Indonesia di babak perempat final. Berikut yang dikatakan Nova Arianto, jelang menghadapi partai perempat final Piala Asia U17. Yang pasti, semua lawan mempunyai kualitas yang baik, Korea Utara, Tajikistan, Iran, dan termasuk Oman, siapapun mereka. Menurut saya, siapapun lawannya, yang pasti mereka mempunyai kualitas yang baik. Saya selalu mengingatkan pada pemain, jangan pernah merasa kualitas lawan berada di bawah kita, dan juga, jangan pernah merasa bahwa kualitas lawan berada di atas kita. Kita fokus pada tim kita sendiri, kita harus menampilkan yang terbaik untuk meraih kemenangan atas lawan yang sepadan. Yang pastinya, kita akan menganalisa lawan sebelum kita melakukan persiapan, untuk dapat segera melakukan pemilihan pemain starting line-up, sekaligus menentukan strategi permainan di partai perempat final. Itulah ungkapan pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Sebanyak 8 negara sudah lolos di partai perempat final Piala Asia U17 2025. Yang ke-8 tim ini juga sudah mengantongi tiket Piala Dunia 2025 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 3 sampai tanggal 27 November tahun 2025. Berikut 8 negara yang masuk ke partai perempat final Piala Asia, sekaligus menjadi negara perwakilan benua Asia di Piala Dunia U17. Yang pertama ada Uzbekistan, berikutnya Jepang, lalu Indonesia, Tajikistan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan Korea Utara. Berikut calon lawan sekaligus jadwal pertandingan di partai perempat final Piala Asia U17. Kedelapan negara ini berhadap-hadapan di partai perempat final untuk memperebutkan tiket ke partai semifinal Piala Asia U17. Berikut calon lawan setiap negara, sekaligus jadwal pertandingan di partai perempat final Piala Asia U17. Ada Jepang, yang akan berjumpa dengan Saudi Arabia, yang akan digelar pada hari Minggu, tanggal 13 April pada jam 9 malam. Berikutnya, Uzbekistan akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab, pada hari Senin, tanggal 14 April pada jam 00.10 dini hari. Dan ini partai yang dinantikan jutaan rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U17 akan berduel melawan Korea Utara, yang akan terjadi pada hari Senin tanggal 14 April yang akan tayang pada jam 8 malam, waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, Tajikistan akan berduel melawan Korea Selatan, pada hari Selasa tanggal 15 April pada jam 00.10 dini hari. Jelang menghadapi China yang dengan sengaja sudah kerjai Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Indonesia ternyata juga sudah menyiapkan rencana untuk balas mengerjai China saat mereka tandang ke Indonesia nantinya. China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya.
itu Qingdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri ya kita kerjain lagi di sini. Sejauh ini, Timnas Bahrain dianggap sebagai musuh utama yang memang harus dikalahkan dengan cara yang memalukan. Walau dendam itu sudah terlampiaskan di GBK, namun ketahuilah, sejatinya musuh utama Timnas Indonesia bukanlah Bahrain. Ternyata masih banyak orang yang belum menyadari, sejatinya musuh utama Timnas Indonesia adalah China. Ya, Timnas China adalah musuh utama Timnas Indonesia. Selain memang tim yang wajib dikalahkan, federasi hingga supporter Timnas China bahkan dengan sengaja ingin merugikan pihak Indonesia saat bermain di China. Supporter China dengan lantangnya mengintimidasi supporter Indonesia yang memang sudah kalah posisi dan kalah jumlah orang. Sebanyak puluhan ribu supporter China secara terkoordinir, mereka kompak berteriak memaksa agar menurunkan banner dukungan untuk Indonesia, yang mana hal itu sangat dilarang oleh FIFA. Setelah kejadian itu kembali viral, respon netizen Indonesia akan membalas kejadian tidak sportif itu. Mereka berencana akan buat Timnas China hingga supporternya tidak nyaman. Hal itu akan dilakukan saat China bertandang di GBK. Tak hanya sekedar diintimidasi, Federasi China juga dengan sengaja memilih stadion yang secara geografis, lokasinya sangat jauh dari keberangkatan terakhir Timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, bahkan mereka juga mematok harga tiket yang sangat mahal yang dikhususkan untuk supporter Indonesia. Bahkan supporter Indonesia juga diletakkan di posisi sudut atas paling jauh. Tak cukup sampai di situ, bahkan fasilitas Timnas Indonesia yang diberikan Federasi China juga sangat tidak layak. Mulai dari bus, hingga hotel penginapan para pemain Indonesia, fasilitas yang diberikan China semuanya kurang layak untuk digunakan. Apalagi itu terjadi di turnamen sekelas kualifikasi Piala Dunia. Tentu bukan tanpa alasan mereka sengaja melakukan itu. Bahkan sejumlah negara yang menjamu Indonesia hampir melakukan hal serupa. Namun China menjadi tuan rumah terburuk sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Itu semua mereka lakukan demi dapat menghambat serta merusak mood para pemain dan supporter. Bisa dikatakan, itu semua bagian dari Cywar, agar mereka dapat meraih hasil maksimal atas tamunya Indonesia dengan cara non-teknis. Bahkan, Ketua Umum PSSI juga sampai mengatakan, negara manapun yang pernah mengerjai dan merugikan Indonesia, maka mereka juga layak diperlakukan hal serupa. Dan kabar baiknya, puluhan ribu komentar supporter Indonesia, mereka semua sudah siap untuk membalasnya ketika China bertamu ke Indonesia. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu Qingdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri ya kita kerjain lagi. Berikut rencana bentuk intimidasi supporter Timnas Indonesia yang akan mereka lakukan saat China bertanding di GBK. Jika nantinya supporter China datang di laga krusial itu, supporter fanatik Timnas Indonesia bersiap untuk tidak akan memberikan ruang bagi supporter China untuk memberi dukungan. La Grande bersama Ultras Garuda sudah siap membuat koreografi berukuran raksasa yang tak kalah mengerikan dari sebelumnya. Koreo intimidasi yang membuat mental pemain China down sebelum bertanding, mereka bersiap buat supporter lawan mati kutu di GBK. Dan inilah kesempatan terbaik Indonesia meraih kemenangan besar atas China. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.